Setelah gua konfirmasi saat gua sampai rumah dari rumah teman gua ini, gua chat via WhatsApp, bro gua udah sampai rumah nih. Kata gua tumben tadi gua pas berangkat dan pulangnya banyak kejadian aneh bro. Dari situ dia cerita, kalau jalanan yang gua lewatin itu sering ada penampakan perempuan seperti bergaun putih pas belokan itu. Dan gua tanya, apakah ada cerita dari warga dulunya di jalanan itu bro? Dia menjawab, iya bro dulu ada. Lu lewat jalanan yang bebatuan menanjak itu kan? Itu dulu ada salah satu warga dia mau berangkat kerja shift malam, tiba pas pertengahan jalan itu, dia melihat beberapa sosok penampakan kepala manusia yang bergelinding dari atas. Dan warga ini shock dan kaget langsung lari pulang lagi ke rumahnya. Sampai keesokan harinya dia sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rohman di channel My Rohman Misteri 99. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya untuk kalian semua. Dan lagi-lagi gua kali ini akan cerita pengalaman gua saat antar paket jaket distro yang dipesan teman gua. Dan ini lanjutan dari cerita pengalaman gua kemarin. Yang belum nonton bisa nonton dulu part satunya. Dan kali ini gua antar paket ke rumah teman gua yang lain. Cuma sama melewati pemakaman umum juga tapi yang non-muslim. Pemakaman ini lumayan luas sekali. Mari kita masuk ke ceritanya dengan segmen Jejak Tak Terlihat. Ini lanjutan dari cerita pengalaman gua kemarin. 1 minggu kemudian tepat di hari Kamis sore ada pesan singkat masuk dan ternyata teman gua si Dharma. Dia tanya, bro lu punya stok sweater hoodie tidak yang warna hitam? Kalau ada coba dong lu bawa ke rumah gua, nanti gua bayar cash di rumah. Gua jawab, ada bro nih sisa 3 piece lagi. Dharma bilang lagi, ya udah lu bawa ke rumah gua 1 piece yang nanti malam. Gua jawab, oke siap. Singkat cerita beberapa jam kemudian tepatnya jam 8 malam gua utuh ke rumah teman gua pakai motor metik sendirian sambil bawa paket sweater hoodie pesanan teman gua. Gua jalan lewat jalanan yang mitosnya sering terjadi kecelakaan di jalanan itu dan dulu sempat ada yang menemukan mayat di situ. Kira-kira ada jarak 500 meter dari rumah gua. Pas gua lewat jalanan itu, alhamdulillah tidak ada hal apa-apa dan tidak ada kejadian apapun. Beberapa menit kemudian, gua sampailah di depan satu gapura yang lumayan besar, di mana gapura ini jalan masuk ke sebuah pemakaman umum. Karena posisi rumah teman gua ini berada di kampung tepat di belakang pemakaman umum. Sesampainya di gapura itu, gua jalan pelan sambil ngendarain motor. Jalan lurus sedikit menanjak, ketemu belokan pertama ke arah kiri dan lurus lagi. Cuaca saat itu cerah ditambah cahaya rembulan, dan tepat di malam Jumat juga. Walaupun penerangan jalan tidak terlalu terang dan hembusan angin pun hening. Dari situ ketemu persimpangan jalan, ada yang lurus dan ada yang belok ke arah kanan. Nah gua belok arah kanan, di mana tepat ada pohon, kalau tidak salah setinggi 3 meter, dan tidak tahu itu pohon apa. Ketika gua belok kanan tepat di belokan itu. Tiba-tiba pas belok di situ sorot di ujung mata gua sebelah kanan terlihat ada sosok itu berdiri seolah-olah memperhatikan gua, dan sosok itu tidak tahu sosok apanya, dan sontak ada jarak 5 meter dari belokan itu gua berhenti dan menoleh ke arah belakang ke arah kanan pohon itu. Tapi entah tidak ada apa-apa, cuma pohon itu bergerak dan bergoyang sebentar. Di situ masih gua berpikir mungkin gua halu atau perasaan gua aja kali. Setelah lewat dari jalan bebatuan itu gua lanjut terus dan lewatin anak-anak muda yang lagi nongkrong di pinggir jalan tepat di depan rumah mereka, dan gua klakson bilang permisi sama mereka dan mereka menjawab. Mungkin karena mereka tahu kalau gua temannya si Dharma anak kampung situ. Setelah lewat sekumpulan anak muda itu, gua masuk jalan kecil cukup buat 1 motor, di mana jalan kecil ini kiri kanan rimbun pepohonan. Dan setelah lewat pohon bambu tak lama gua sampai di depan rumah teman gua si Dharma ini. Dari situ gua turun dari motor dan gua langsung kunci motor sembari kunci stang motor gua. Tiba-tiba, gua mencium bau kemenyan
Bau kemenyan itu sangat menyengat sekali. Setelah gua mencium bau itu, gua langsung jalan berdiri di depan pintu rumah teman, dan gua sambil dalam hati gua berkata, "Ya ampun ini, apalagi sih, biasanya juga gak ada apa-apa gua kemari." Gak lama bergegas ketuk pintu dan sambil bilang salam, "Assalamualaikum." Tiba-tiba dijawab sama ibunya teman gua, sambil membuka pintu itu, dan terlihat si Dharma menghampiri tepat di belakang ibunya. Setelah ibunya dan si Dharma mempersilahkan gua masuk, ya gua masuk ke rumahnya. Di situ ibunya teman gua langsung kembali ke ruangan rumah. Dan si Dharma nyuruh gua buat naik duluan ke lantai atas rumahnya tepat di kamar dia. Karena teman gua ini, dia langsung bikin kopi buat gua sama dia. Setelah itu gua jalan ke lantai atas melewati tangga, dan masuk kamar dia lanjut duduk sambil pegang pesanan sweater teman gua. Tak lama gua keluar lagi dari kamar teman gua itu, dan pindah ke balkon kecil di luar kamar tersebut. Kenapa gua cepat pindah dari kamar itu? Karena suasana kamarnya menurut gua panas banget, dan gua rasa gerah sampai gua keringetan saat itu. Akhirnya gua duduk di balkon depan kamar dan dekat tangga arah ke bawah itu, karena di lantai atas itu cuma ada satu kamar saja. Gak lama kemudian teman gua si Dharma datang sambil bawa nampan berisi 2 gelas berisi kopi hitam. Nampan yang berisi kopi itu gua ambil dan gua simpan di lantai tepat di antara gua sama teman gua ini, dan tidak jauh dari tangga juga. Setelah kopi gua ambil dan disimpan di lantai, teman gua si Dharma nanya, "Mana bro sweater hoodie-nya?" Gua jawab, "Ada nih, gua bawa satu yang motif simple." Diambillah sama dia, dan dia pakai buat dicobain sweater hoodie itu. Si Dharma bawa sweaternya dan dia cobain di kamarnya. Sekitar ada jarak 6 meter dari gua duduk, karena gua duduk di luar di sebelah kanan dekat tangga. Dan dari posisi gua duduk, ada sekitar 1 meter dari nampan yang berisi 2 gelas kopi itu. Karena teman gua lagi asyik nyobain sweater itu di kamarnya, dan gua bilang, "Bro kopinya gua minum ya." Teman gua dengar dan menjawab, "Iya dong, itu gua bikin kopi buat lu satu sama buat gua satu." Gua bilang lagi, "Biasanya juga satu lu bikin." Gua bilang itu sambil ketawa. Setelah gua ambil satu gelas yang berisi kopi itu, dan langsung gua minum sedikit demi sedikit, tiba-tiba pas gua lihat ke bawah ternyata gelas berisi kopi yang ada di bawah di atas nampan itu tumpah sendiri. Dan anehnya gelas itu tidak pecah sama sekali. Gua sama teman gua kaget, dan teman gua tanya, "Bro kenapa itu bro?" Kata gua, "Tinggal tahu bro, itu kopi tumpah sendiri secara tiba-tiba." Kata teman gua ini, "Kesenggol kali sama lu." Gua bilang lagi, "Kesenggol gimana bro? Posisi lu di sana, sedangkan gua di sini, ada jarak 1 meter dari gua. Dari nampan yang berisi 1 gelas kopi itu. Logika aja, kalau kesenggol nampannya juga geser, atau kalau gelas gak kuat sama air panas otomatis pekan, atau retak ini tidak. Dan ini nggak cuma tumpah aja, seperti ada yang numpahin dengan sengaja bro." Setelah gua beradu argumen sama teman gua, di situ gua merasa merinding dan teman gua juga merinding juga. Gak lama teman gua bilang, "Ya udahlah gak apa-apa, nanti gua bikin lagi bro." Gak lama kemudian, teman gua melangkah ke arah tangga menuju dapur mau bikin kopi lagi, sembari memakai sweater yang gua bawa. Karena teman gua ke dapur gua, masih mikiran kopi tumpah itu kenapa, dalam hati gua berkata, "Kok bisa?" Gak lama kemudian teman gua kembali sambil bawa 1 gelas kopi, cuma dia bikin kopi susu. Dia duduk gak jauh di samping gua, dan nampan berisi kopi itu di depan kita. Kopi yang tumpah tadi dia simpan di dekat pot bunga. Setelah duduk bareng teman gua ini nanya, "Ini sweater hoodie berapa bro?" Gua jawab, "Gak apa-apa lu bayarin aja 110.000. Gak lama teman gua ngasih uangnya tersebut, dan gua ambil. Setelah itu kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrolin masalah kabar teman-teman yang lain, karena teman gua ini teman dari sekolah dulu. Kita ketawa bersama. Kita saling cerita. Dan waktu itu gua seolah-olah tidak mengalami hal-hal aneh saat menuju ke rumahnya ini. Dan gua saat itu tidak cerita apa-apa saat gua ke rumahnya.
Lagi asik ngobrol gue bilang ke teman gue, "Bro sorry ada air minum gak?" Teman gue kaget dan langsung sadar, serta bilang, "Sorry bro, gue lupa, kirain gue tadi udah gue bawa air minum." Ternyata belum ya. Sambil tersenyum dia berdirilah dia dan jalan ke arah tangga dan turun ke lantai bawah untuk ngambil air minum. Tinggallah gua sendiri di balkon tersebut. Gua duduk dengan tatapan wajah ke depan. Cuma lagi-lagi di ujung kelopak mata kanan terlihat dua cahaya di satu pohon besar. Karena posisi rumah teman gua ini, kalau mengarah lurus ke depan itu rel kereta api dan arah ke kanan itu perkebunan. Ada beberapa pohon besar di situ. Setelah gua memutar badan dan melihat ke atas pohon itu, benar saja ada dua cahaya. Cahaya itu berwarna merah, sedang menghadap ke arah gua. Saat gua sedang memperhatikan cahaya itu, tiba-tiba teman gua datang sambil bawa air minum dan beberapa makanan ringan. Ternyata dia agak lama dia ke warung dulu. Teman gua duduk seperti posisi yang sebelumnya, dan gua ambil air minum. Setelah gua minum dan gua hisap rokok, barulah gua cerita dan nanya ke dia, "Bro sini." Gua sambil nunjuk ke arah pohon besar itu dan bilang ke teman gua, "Bro lu lihat ada dua cahaya merah tidak di pohon besar itu, pohon yang posisinya di tengah itu." Dia nanya, "Emang kenapa bro?" Kata gua, "Lu lihat dulu dan perhatiin di pohon itu ada apa." Tidak lama kemudian, teman gua bilang, "Bro itu seperti cahaya ya warna merah di pohon itu." Kata gua, "Lu benar lihat kan bro?" Dia menjawab, "Iya bro, gua lihat." Terus kata gua bilang kedua, "Berarti gua gak halu, karena lu lihat sendiri." Menurut gua itu cahaya merah seperti mata bro. Gak mungkin lampu, dan gak mungkin kica-kica di atas pohon besar itu. Dan kata temanku, "Ya udah biarin aja bro, jangan dilihat terus, cuek aja." Dan teman gua juga cerita kalau dua kemarin ada sosok harimau yang mondar-mandir di rumah gua di lantai bawah. Kata gua, "Terus yang lihat siapa bro?" Kata teman gua, "Saat itu gua lagi nongkrong di luar, jadi yang lihat ibu gua sama ponakan gua saja." Kata gua, "Sorry ini harimau nyata apa gaib bro?" Kata teman gua, "Harimau gaib plat, masa harimau nyata ada di sini? Kalau nyata pasti diterkam ponakan gua bro." Sambil ketawa. Dan gua bilang, "Mungkin itu leluhur dari ibu lu kali bro." Kata teman gua, "Ya kali ya, bisa jadi." Gua bilang lagi, "Udahlah gak usah bahas gituan." Singkat cerita 2 jam kemudian. Kata gua, "Ngomong-ngomong udah jam 11 nih bro. Gua izin pamit ya." Jawab teman gua, "Iya bro siap." Setelah itu gua berdiri dan jalan ke arah tangga bersama teman gua dan menuju ke pintu rumah. Dan kita berdua keluar rumah. Habis itu gua buka kunci stang motor dan gua nyalain mesin motor. Dan langsung gua pamit sama teman gua ini. Sambil gua lihat tempat yang tadi bau kemenyan dan gua lihat-lihat pohon besar juga yang sebelumnya gua lihat ada sosok mata merah. Dan tiba-tiba teman gua bilang, "Ya udah hati-hati bro di jalan, kabarin kalau udah sampai rumah ya." Kata gua, "Siap bro." Sebelum gua jalan, seperti biasa gua bakar sebatang rokok dulu. Setelah itu baru gua jalan. Gua jalan mengendarai motor melewati jalanan yang sebelumnya gua lewatin ketika datang ke rumah teman gua ini. Karena akses jalan ini satu-satunya jalan yang bagus dibanding akses jalan yang lain. Setelah lewat gang kecil yang rimbun pepohonan dan lewat tempat tongkrongan anak muda tadi, cuma pas gua arah pulang sama sekali tidak ada orang nongkrong, itu sepi banget. Dalam hati gue ya mungkin udah larut malam dan juga malam Jumat ya. Karena sudah tahu suasana, sudah sepi sama sekali gak ada orang, dari situ gua tancap gas. Sampailah di jalan yang bebatuan pun gua gas terus sambil tangan kiri gua pegang sebatang rokok tadi. Entah kenapa pas di pertengahan jalan bebatuan itu motor serasa berat untuk menanjak. Padahal sebelumnya dari bawah sudah gas full. Setelah rasa tiba-tiba motor digas full, tapi serasa masih di situ-situ saja. Gua bersolawat dalam hati terus menerus.
Dengan pelan motor gua jalan, seperti tidak ada tenaganya, dan posisi gas full. Sedikit demi sedikit gua lewati jalanan tersebut. Anehnya setelah melewati jalan itu gas motor gua normal, sampai gua gak bisa nahan, yang sebelumnya gas motor gua di jalan tersebut gua gas full. Karena trek lurus hampir gua jatuh pas di persimpangan jalan di pemakaman tersebut. Persimpangan di mana gua waktu lewat sebelumnya lihat sosok penampakan di ujung mata gua. Alhamdulillah waktu itu ada salah satu motor warga yang berlawanan arah ketika gua hampir jatuh di persimpangan tersebut. Setelah warga itu melewati gua, tidak menunggu lama gua jalan lagi menuju jalan raya. Beberapa menit kemudian gua sampai di gerbang gapura di pinggir jalan dengan terus berdoa dalam hati gua dan bilang tumben-tumbennya gua kayak gini, ya pas kesini. Singkat cerita sampailah gua di depan rumah gua kunci motor lanjut buka pintu rumah dan gua tutup lagi, habis itu lanjut ke kamar mandi untuk cuci muka dan wudhu. Habis itu lanjut masuk kamar dan sholat 2 rakaat. Setelah sholat gua kabarin teman gua dan bilang, "Bro, alhamdulillah gua sudah sampai rumah tadi jam 12. Karena belum tidur dia balas, "Iya bro, alhamdulillah kalau sudah sampai rumah." Kata gua iya sudah sampai, cuma aneh gak seperti biasa-biasanya gua ke rumah lu, dari awal masuk gerbang pemakaman sampai gua di rumah lu dan sampai gua arah pulang. Kata teman gua emang kejadian aneh, apaan bro, kopi tumpah, apa ada cahaya merah di atas pohon? Gua jawab bukan itu aja bro. Dari situ gua ceritain kejadian awal pas gua masuk belokan, dan ada pohon lihat ada sosok perempuan berbaju putih, dan gua ceritain pas jalanan menanjak bebatuan itu juga. Gak lama kemudian teman gua cerita jalanan yang gua lewatin itu. Dari situ dia cerita, kalau jalanan yang gua lewatin itu, sering ada penampakan perempuan, seperti bergaun putih pas belokan itu. Dan gua tanya, apakah ada cerita dari warga dulunya di jalanan itu bro? Satu warga dia mau berangkat kerja shift malam tiba pas pertengahan jalan itu, dia melihat beberapa sosok penampakan kepala manusia yang bergelinding dari atas. Dan warga ini shock dan kaget langsung lari pulang lagi ke rumahnya, sampai keesokan harinya dia sakit. Setelah teman gua cerita, gua tanya lagi ke dia, "Kenapa lu gak cerita dari kemarin-kemarin bro?" Dia menjawab, "Kalau gua cerita dari dulu takutnya lu gak mau ke rumah gua bro." Kata gua, "Iya juga sih. Dan sekarang gua udah tahu. Dan tetap, kalaupun sudah tahu ceritanya gua pasti main ke rumah lu tapi lu harus order dulu jaket atau sweater lagi." Gua bilang gitu sambil ketawa. Dan teman gua juga ketawa, dan bisa iya nanti gua beli lagi sweater di Luda. Kata gua, "Oke bro siap dot udah dulu ya gua mau tidur udah ngantuk." "Ok bro gue juga mau tidur," jawab dari teman gua ini. Malam yang kelam, ku berjalan sendirian di bawah sinar rembulan. Ada rasa yang tak terungkapkan, siluet bayangan muncul tanpa suara. Miroman engkau datang dalam